Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad yudrikul arifu min daqaiqil asrar ma tuwajizu anhu ibaratul lisan. Seorang yang arif billah itu terkadang mampu memahami hal yang sangat kecil dan rahasia. Ta'juzu anhu ibaratul lisan, yang tidak mampu dinyatakan dengan lisan. Kullu dzalika fi aqalli zaman. Waktu yang dipakai untuk memahami persoalan-persoalan yang sangat lembut dan sangat keras itu dalam waktu yang sangat singkat sekali. Sekejap paham, cerdas. Wa ghalibu hadza, pada umumnya ini yahsulu terjadi min mulaqatir rijali wa sohbatihim. Umumnya ini terjadi, datangnya kecerdasan yang hebat itu adalah ya setelah bisa bertemu dengan orang-orang tertentu. Orang-orang siapa? Orang-orangnya Allah. Sementara kita malu mengikutinya susah. Sebab yang bisa membimbing kita mereka sih. Fa innal madada alladhi yahsulu lil insan fi sa'atin wahidah. Anugerah Allah, ya, kiriman-kiriman Allah yang terjadi pada seseorang hanya memakan waktu 1 saat ma'ahum, bersama mereka. Kita dengan ar-rijal min amsal al-awliya, min amsal al-anbiya war rusul. Al-awliya dengan bimbingan mereka itu dalam sekejap kita bisa paham. La yahsulu fi azminatin tawilatin ma'a ghairihim, yang tidak terjadi dalam tempo yang sangat panjang ketika kita bersama orang lain. Jadi memang proses urat mengurat, proses gendong menggendong itu memang seperti itu. Allah juga ketika akan membimbing satu umat, yang melalui seseorang yang dipilih di antara mereka. Itu yang menjadi agen kan. Makanya mereka itu adalah disebut dengan nabiyun. Zamannya anbiya. Karena mereka itulah yang mendapat kabar dari Allah. Orang yang diberikan berita. Nabiyun itu asalnya nabiun. Asalnya hamzah dari nabaun, zamannya anba. Syaritatul anba itu warta berita. Jadi orang yang mendapat kabar dari Allah itu adalah nabiyun. Asalnya nabiun, wazannya fa'ilun. Fi azminatin tawilatin ma'a ghairihim walau kasurat salatuhum wa siyamuhum. Wah, puasa seumur urip, puasa bae som daim. Sing cilik sampai takang tua puasa bae. Hebat enggak? Iya hebat. Tapi belum tentu orang itu bisa membimbing Anda. Bisa terjadi orang itu sendiri juga belum terbimbing kok. Ya kan gitu. Ya. Idlaisal ibrah bi kathratil awrad. Karena yang menjadi patokan kita, menjadi ibrah kita bukan banyaknya wirid, bukan. Ini perjalanan hati. Innamal ibratu bi kathratil abdad. Berapa banyak Allah mengirimkan wesel untuk dia. Transfernya sudah berapa? Apakah transfer teknologi, transfer informasi, apa sajalah gitu. Itu persoalannya.
Jadi frekuensi komunikasi seberapa gitu, intens enggak, atau kadang-kadang, atau gencar sekali, seperti itu. Dan kita sering terjebak ketika mencari pembimbing, yaitu melihatnya dari sisi seremoni-seremoni itu. Terjebak, aduh dia jubahnya putih, ulang mewangi, wari-wari dan baik. Boleh sajalah, salah juga enggak sih, sebagai patokan duga, artinya patokan duga mau boleh aja, kaya-kaya makin bapak. Tapi jangan lalu menjadi satu kesimpulan bahwa ini adalah seorang mursyid. Belum tentu. Sebisa saya seorang mursyid itu bentuknya seperti anda juga. Mungkin dia seorang pebisnis, mungkin seorang pejabat, mungkin dia seorang penggembala, apa sajalah terjadi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk kamu, tidak melihat pada performance kamu, tidak melihat kepada profil kamu, wala ila amwalikum, enggak melihat berapa kapital yang kamu miliki, ya, berapa harta kamu, enggak ada. Wa nama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat adalah pertama adalah hati kamu dan perbuatan kamu. Bukan perbuatan saja, tapi yang penting hati kamu yang dilihat. Jadi ini perjalanan hati yang jadi masalah, bukan karena amal, tetapi hati saja pada akhirnya. Karena amal juga sebetulnya yang nyuruh hati juga sih. Iya. Kalau hatinya baik ya amalnya pasti baik. Kalau hatinya jahat, sekalipun kelihatan baik tetap jahat. Karena itu paling kamuflase. Sekalipun sedekah, ya sedekah juga ujungnya ada sesuatu.